MasterChef Indonesia Season 10 segera. Kasus dugaan korupsi yang menerpa Yayasan Az-Zikra sedianya memasuki sidang perdana yang beragendakan mediasi pada Kamis kemarin. Ustadz Hani Kristianto alias Kohani sebagai penggugat sempat sesumbar tak akan berdamai dengan Alvin Faiz sebagai tergugat. Pasalnya hingga diperingati berulang kali agar melakukan audit yayasan, Alvin yang sekarang menggunakan gelar Ustadz di depan namanya tak kunjung merespon peringatan Kohani. Sebagai Sekjen Mu'alaf Center Az-Zikra yang pernah menjadi tangan kanan Ustadz Arifin Ilham semasa hidup, Kohani merasa diabaikan oleh Alvin dan bersikeras ingin menyelesaikan kasus dugaan korupsi Az-Zikra lewat jalur hukum. Lalu benarkah Kohani mendadak mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Cibinong hingga sidang perdana batal digelar? Kebenaran untuk kita menghadirin sidang pertama, kebenaran ini pihak penggugat kebenaran tidak hadir. Kalaupun memang itu betul dicabut, sekiranya menyampaikan di khalayak, di publik agar seperti ini disampaikanlah alasan secara baik dan benar agar memulihkan nama baik Az-Zikra. Jadi sebenarnya sudah kita cabut kemarin tanggal 4 yang PN Bogor Kota. Jadi tanggal 6 ini juga karena sudah kita tembuskan suratnya, jadi tidak dilanjutkan. Semua ini atas permintaan daripada para ulama, khususnya Buya Yahya, Habib Ali Alatos, Habib Rizik. Beliau mengatakan coba dengan cara damai dulu, dinasihati. Jadi ya kita ikut perkataan ulama dan saya sudah ajukan surat ditandatangan mengetahui Buya Yahya untuk mencabut permohonan audit. Kalau persidangan ini dengan Alvin belum ada, tapi kan itu nanti mereka pasti tahu kalau ada suratnya kan di pengadilan pasti ada surat yang dari Buya Yahya yang permohonan pembatalan. Nah, itu pasti diketahui oleh pengacaranya dan mereka pasti tahu nanti hasilnya seperti apa, kenapa. Ya tadi ada surat permohonan, memang ada surat permohonan dari kuasa asli, cuman permohonannya tidak ada yang asli ya, fotokopi permohonannya. Jadi dianggap oleh majelis masih diragukan keabsahannya. Jadi tinggal nunggu besok aja keputusannya. Ya, sebelum menggugat Alvin, Kohani sudah konsultasi dengan sejumlah pengurus Az-Zikra, termasuk para sesepuh yang juga dituakan almarhum Ustadz Arifin Ilham. Mereka semua mendukung dirinya untuk melayangkan gugatan, karena Az-Zikra berada di ambang kehancuran, andai dipimpin oleh ketua yang kemaruk harta hingga tega menyelewengkan dana umat. Tanda-tanda Alvin dan ibundanya tidak menghargai kebersamaan yang diusung oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham dan para sesepuh Az-Zikra sudah terlihat sejak Alvin mengangkat dirinya sendiri menjadi Ketua Dewan Pembina Az-Zikra. Pasca Haji Eteng Ahmad Salam, Ketua Dewan Pembina Az-Zikra, meninggal dunia pada 7 September lalu. Tanpa diangkat oleh pengurus yayasan, Alvin seolah menahbiskan dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina. Padahal Alvin dan Umi Yuni ibundanya tahu Az-Zikra bukan yayasan milik keluarga, tapi milik umat. Tapi mengapa setelah berdiskusi dengan sederet pengurus Az-Zikra, Kohani bersedia menyelesaikan kasus dugaan korupsi itu secara kekeluargaan? Ya, ini sebagai contoh kepada semua orang, umat Islam maupun yang lain, mari kita memang ada undang-undang hukum negara, tapi juga ada undang-undang hukum Allah. Dan kita tentu harus patuh dan taat kepada para ulama. Dari PH Az-Zikra ini kebenaran kami hanya menghadapin kemudian yang memang menjadi rangkaian atas permohonan gugatan. Atas rangkaian peristiwa permohonan itu dicabut agar kiranya memberikan suatu alasan yang jelas. Agar biar di masyarakat juga kemudian tidak sumir. Ini kan kita lakukan karena lillah ya. Kalau lillah tidak ada yang namanya kesal, marah. Ini bentuknya Isa, mau menegakkan Isa, menjaga Isa dan marwah, dan bentuk ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Jadi ya mudah-mudahan setelah ini
kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah dengan baik. Saya nggak masalah dengan cibiran, dengan nyinyiran, karena semua ini saya lakukan antara saya dengan Allah, pertanggungjawaban saya dengan langsung dengan Allah, bukan dengan manusia. Yang namanya manusia pro kontra itu biasa. Kita dilarang untuk berkomentar. Ustadz Alvin bilang tidak ada komentar, jadi saya belum ada komentar apapun. Yang jelas saya melaksanakan tugas sebagai PH. Sejak Amr Az-Zikra, adik Alvin wafat, para pengurus Yayasan Az-Zikra termasuk Kohani memang sulit komunikasi soal masa depan yayasan lantaran Alvin dan Umi Yuni seolah sibuk dengan dunianya sendiri, tak memikirkan yayasan dan pesantren yang ditinggalkan almarhum Ustadz Arifin Ilham. Bahkan Kohani sempat menyebut beberapa kendaraan mewah yang diwakafkan kepada almarhum dijual oleh Alvin tanpa sepengetahuan yayasan. Selain itu, dana umat senilai puluhan miliar juga tidak digunakan untuk kepentingan umat dan yayasan, tapi diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu benarkah Kohani mau mencabut laporan setelah pihak Alvin berjanji akan transparan soal audit yayasan? Ya, dari segi Asikro sendiri, para pengurus Asikro menyepakati berjanji akan segera mengadakan audit internal dan eksternal. Nah, nanti paling tidak di tahun buku 2022 sudah ada audit eksternal diumumkan secara terbuka kepada masyarakat sebagaimana perintah undang-undang yayasan yang berlaku di Indonesia. Yang saya dengar sedang dilakukan audit, nanti mudah-mudahan nanti diumumkan hasilnya gitu. Hubungan saya dengan Alvin baik-baik saja, pada personalnya, kepada manusianya baik-baik saja. Karena yang saya permohonkan ini kan bukan ke manusianya tapi ke yayasan gitu. Dan nggak ada masalah, kita ngobrol kita masih bisa WhatsAppan. Di Pengadilan Negeri Tangerang Kota, sidang kasus Wan Prestasi Investasi Hotel Haji dan Umroh yang menempatkan Ustadz Yusuf Mansur sebagai tergugat kembali digelar. Sayangnya sidang berlangsung singkat, lantaran pihak tergugat dalam hal ini UYM tidak bisa menghadirkan saksi. Padahal sepekan sebelumnya, kubu UYM yakin bakal menghadirkan saksi yang menyatakan tidak adanya keterlibatan UYM dalam investasi hotel haji dan umroh yang digulirkan sejak 2012 silam seperti yang digugat para investor. Lantas, apa yang menyebabkan saksi dari pihak UYM batal hadir? Benarkah mereka mendadak menolak menjadi saksi lantaran takut memberikan pernyataan di atas sumpah kitab suci? Agenda hari ini saksi dari kami tergugat ya. Kebetulan hari ini kami belum bisa menghadirkan saksi hari ini. Seharusnya dari pihak Saudara Haji Yusuf Mansur menghadirkan saksi-saksi yang istilahnya bisa mengkonter gugatan kita, namun kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim oleh Saudara Yusuf Mansur tidak dihadirkan. Jadi agenda minggu depan itu masih ada pembuktian tertulis dari pihak penggugat tadi disampaikan. Tergiur oleh keuntungan yang dijanjikan UYM dalam investasi hotel haji dan umroh, ribuan jamaah rela merogoh kocek belasan hingga puluhan juta. Alih-alih untung, program investasi itu justru dihentikan oleh OJK pada tahun 2014 karena menyalahi aturan. Saat itu UYM sempat menenangkan para investor bahwa uang mereka akan dikembalikan plus keuntungan yang dijanjikan. Karena hotel itu tetap dibangun namun beralih nama menjadi Hotel City. Sayangnya hingga Hotel City beroperasi, para investor tak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan itu. Karena UYM seolah lepas tangan, akhirnya 12 investor bergabung untuk menggugat UYM secara perdata. 2 orang telah mengundurkan diri karena telah mencapai kesepakatan pembayaran dengan UYM. Lalu mengapa UYM seolah ogah memberikan hak ke 10 investor lainnya? Benarkah minggu depan pihak penggugat akan kembali menghadirkan saksi kunci untuk membungkam kubu UYM? Selama ini ya
memang sesuai prosedur ya kan. Yang memperlambat justru dari pihaknya saudara Yusuf Mansur. Iya, ini prosesnya panjang dari bulan Januari ya. Ya tapi dimaklumin lah karena juga kemarin ada perbaikan dari gugatan, mediasinya. Mungkin nanti bukti yang kita ajukan untuk memperkuat bukti kita legal standing PT Inex Arsindo dengan saudara Yusuf Mansur maupun Jody Broto Suseno. Karena di dokumen itu dijelaskan di sini bahwa saudara Haji Yusuf Mansur itu membeli PT Inex Arsindo, otomatis secara pribadi maupun sebagai direktur. Itu dijelaskan bahwa saudara Yusuf Mansur itulah yang mengelola Hotel City.